Cek, cek, cek. Dirapikan terlebih dahulu. Sudah bisa dimulai? Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bu Dwi dalam pengajaran bahasa Indonesia. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kelanjutan dari kemarin kalian sudah belajar tentang teks anekdot. Nah, iya. Nah, sebelumnya mohon untuk ketua kelas mempersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Dipersilakan untuk ketua kelas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, angkat kaki kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rosyid yang sudah memimpin doa supaya dalam pembelajaran hari ini kita berjalan lancar dan mendapatkan manfaatnya ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Yang pertama, Abdul Rashid hadir? Hadir. Ahmad Muhajirin hadir. Farenio, Fauzan Kusuma, ya. Firza Aditya, Sesa, Syafa, Tengku, Palopo. Iya. Sepertinya hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, berarti dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Ibu izin bertanya, ingin menanyakan kabar tentang kalian. Coba hari ini Jeffrey kabarnya apakah sehat? Alhamdulillah. Kemudian Fakih, kabarnya bagaimana Fakih? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita dalam keadaan sehat semuanya. Kemudian dalam pembelajaran ini nanti kalian belajar lagi tentang tes anekdot yang sudah kalian tulis ya. Apakah sudah dikerjakan tugasnya? Sudah, alhamdulillah kalau sudah. Berarti kita nanti tinggal melanjutkan saja tugas yang kemarin Ibu sampaikan kepada kalian. Apa yang harus kalian kerjakan itu sesuai dengan kelompok ya. Ini duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Berarti kita nanti tinggal melanjutkan apa yang akan kalian kerjakan. Kemudian sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin membacakan nanti pada saat kalian akan melaksanakan penilaian tentang tugas yang akan dipresentasikan. Karena kan kalian tugasnya berkelompok, berarti harus presentasi di depan. Masing-masing tiap kelompok harus maju nanti. Nah nanti kalian akan menilai setiap kelompok itu dengan ada rubriknya seperti ini. Ya, kalian nanti bisa dilihat. Nah, Ibu diperhatikan dulu seperti ini. Rubrik penilaiannya. Yang pertama nanti jika nanti pada saat kelompok mempresentasikan tugasnya, kalian nilai. Coba Nova jelaskan kenapa harus ada kelucuan humor. Karena kita sedang membahas tes anekdot. Iya, betul sekali. Karena tes anekdot itu mengandung suatu kelucuan atau ada humornya. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai, Ibu ingin memberikan sebuah motivasi pembelajaran terhadap kalian. Kalian nanti jika Ibu mengucapkan kalimatnya, kalian bilang cakep ya. Ya, Ibu.
pasti berteman dengan buku. Lantaran buku merupakan jendelanya ilmu. Iya, jika kita tidak memiliki ilmu, kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Begitu. Kemudian yang kedua coba nih. Mobil berputar, berjalan mundur. Bapak sopir membeli bajigur. Jika semangatmu selalu kendur, di sekolah bakal ditegur. Iya, jika kalian melanggar peraturan pasti akan ditegur oleh sekolah. Begitu ya? Oke, untuk selanjutnya silakan. Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, silakan Firza. Maaf ya. Saya ingin berizin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tugas LKPD saya dari kelompok saya apakah sudah Ya. benar atau ada yang harus dikoreksi, Bu? Coba dilihat kalimatnya. Yang mana yang ingin kamu tanyakan? Yang ini, Bu, LKPD. KPD itu sudah tentang untuk elemennya kamu kan harus menulis, berarti menulis anekdot. Untuk capaiannya apa? Coba dibaca capaian yang kamu nanti pada saat kamu menulis anekdot ini. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks, informasional, dan atau fiksi. Peserta didik mampu menulis teks anekdot, hasil penelitian, dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalih wahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan hasil tulisan di media cetak maupun digital. Iya, coba hasilnya yang kamu tulis sama-sama kelompok, bersama-sama kelompok coba dibaca naskahnya. Yang mana yang merasa iya? Mana yang kamu ingin tanyakan? Mungkin yang ini, Bu, pada pembukaannya, Bu. Kenapa? Ditanyakannya kenapa? Apakah sudah benar apa harus ada yang dikoreksi? Untuk penulisannya atau ejaannya situ sudah benar karena untuk kata pada itu harus menggunakan di awal kalimatnya harus menggunakan huruf kapital. Apalagi yang ditanyakan? Itu fokus gitu Oh aja. ya, terima kasih Firja. Ya, sama-sama, Bu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok lain? Ya, silakan bagus. Kalimatnya. Paragrafnya sudah benar? Untuk paragraf kalian sudah benar karena di sini ada beberapa dialog yang harus diucapkan oleh tokohnya. Ya, penggambaran awal karena ada cerita orientasi. Apapun kalau tidak ada masalah, ya tidak akan nanti terjadi konfliknya. Maksudnya masih ada beberapa. Jika ada kesulitan kalian harus berdiskusi ya bersama teman yang lain. Kira-kira mana yang baik untuk kalimatnya, mana yang sulit untuk kalimatnya. Silakan berdiskusi. Ya. Atau masih ada yang harus diperbaiki? Oh iya, iya, silakan ya. Kelompok saya sudah menyempurnakan orientasi yang sebelumnya sampai mengusulkan lagi semuanya tidur dan saat bangun besok kita ceritakan mimpi kita orang yang punya mimpi paling menakutkan. Tulisan tes anekdotnya. Dari kelompok kami Baik, mungkin ada kesalahan sedikit. Ibu kasih waktu kurang lebih 5 menit lagi ya dalam pengerjakan ini supaya kalian benar-benar tulisannya bagus. Teman-temannya mana sekiranya yang agak sulit, mana sekiranya yang masih ada kesalahan, silakan. Oke, sudah? Ya, kalau sudah. Oke, sudah? Ya, kalau sudah. Tugas
kalian buat dari kelompok masing-masing 1 sampai 6, silakan kalian share ke Google Drive yang sudah Ibu kirim ke WA grup kalian. Ya, silakan. Kalian share ya, kalian kirim. Kemudian presentasikan setiap kelompok, nanti akan Ibu acak kelompok mana yang duluan maju untuk presentasi. Ya, namun sebelum itu supaya kita rileks, supaya kita ya fokus di dalam belajar, silakan kita lihat ada video speaking. Coba Dava Zaidan. Ya, Zaidan pimpin coba teman-teman. Teman-temannya berdiri di samping meja kalian. Biar relax, biar bahagia. Silakan. Semangat banget. Kasih. Oke. Udah rileks ya? Siap untuk presentasi? Siap. Kalau siap, nanti akan Ibu acak ya berdasarkan kelompok 1 sampai 6. Siapa yang duluan maju harus siap ya. Nah, sekarang Ibu acak coba. Untuk kelompok pertama, kelompok yang maju pertama, siapa yang maju? Nah, kelompok berapa ini? 3. Kelompok 4. Silakan kelompok 4 mempresentasikan hasilnya. Maju semuanya ya. Satu kelompok harus maju. Silakan. Ayo silakan. Di sini boleh atau di situ boleh. Deret, berjejer. Nah, silakan. Ini sudah kalian yang kirim tadi udah Ibu download. Kalian tinggal membacakan tugas yang kalian kerjakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok saya. Yang pertama itu judulnya pencuri sandal dan koruptor. Pada suatu persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman selama 5 tahun kepada Doni, pemuda yang berusia 25 tahun. Doni terbukti bersalah karena mencuri sepasang sepatu di suatu masjid. Doni pun protes, "Maaf Pak Hakim, saya keberatan. Sepasang sepatu bekas harganya kan cuma 50.000, bukan jauh lebih merugikan daripada koruptor. Maka saya memberikan saudara hukuman yang lebih berat daripada koruptor." Kemudian Doni pun pingsan. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Silakan. Dari kelompok 4 membuka sesi untuk pertanyaan. Di sini kami membuka sesi tanya jawab, bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Kelompoknya Rashid ingin bertanya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rashid, saya berasal dari kelompok 1. Saya ingin bertanya untuk teks anekdotnya, tolong dong diceritakan strukturnya serta contohnya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin jawab. Yang pertama tuh ada abstrak, orientasi dan tesis. Terus yang abstrak itu di isi teks kita ada pada suatu persidangan hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun kepada Doni yang berusia 25 tahun.
Nah, terus orientasinya isinya tuh Doni terbukti bersalah 50.000. Tetapi mengapa saya dihukum sampai 5 tahun penjara? Terus krisisnya tuh banyak jumlahnya Ibu Doni. Terus ini maka saya memberikan saudara hukuman yang lebih berat daripada koruptor. Terus kodanya Doni pun pingsan. Baik, terima kasih para pengusaha. Ya, terima kasih kepada kelompoknya Rasid yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompoknya Malopo ya, atau kelompok 4. Ada yang ingin bertanya lagi? Kelompok yang lain silahkan bertanya kepada kelompok 4. Dipersilahkan. Apa sekiranya dari penulisan ada yang salah atau tidak? Coba kalian simak. Operator dibuka lagi coba yang untuk kalimatnya. Ayo tanggapi kelompok yang lain, silahkan. Sahara ingin memberikan tanggapan? Silahkan Sahara. Saya Sahara dari kelompok 6 izin memberi pertanyaan. Apa sih permasalahan yang dibahas dari cerita tersebut? Di sini untuk pertanyaan Sahara akan Bintang bisa. dijawab Bintang. Silahkan kita. Baik, saya Rizka. Izin menjawab pertanyaan dari Sahara dari kelompok 6. Jadi permasalahan yang dibahas dalam rekan kami yaitu mencuri sandal guys koruptor. Mencuri sandal yang Bagaimana Sahara? Apakah sudah sangat jelas. Oh, sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih Sahara. Jadi kesimpulannya tuh, jadi si Doni ini sudah terbukti salah. Nah, terus itu dia kayak masih merasa dirugikan karena hukumannya tuh sangat berat. Tapi sedangkan si koruptor itu sudah merugikan banyak rakyat, tapi hukumannya terlalu ringan. Oh iya, terima kasih. Itu ya nak ya, kesimpulan dari tugas kelompok 4 tentang pencuri sandal dan koruptor. Bahwa hukuman itu pasti ada pembedanya, tergantung ya. Berarti ada strukturnya di situ sosialnya ya. Terima kasih kelompok 4 yang sudah presentasi. Ya, terima Silakan kasih. kembali ke meja masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya siap-siap kelompok yang lain. Menulis teks anekdot. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang menggunakan saya sendiri pakai HP Bari, lalu Mari Pratama, dapat jadi Musafa. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang menggunakan saya sendiri pakai HP Bari, lalu Mari Pratama, dapat jadi Musafa. Dia lemah soal hitung-hitungan. Emma pun menyenggol Dina sambil berbisik untuk meminta bantuan ke depan untuk mengumpulkan lembar jawabannya. Melihat hal itu membuat Emma terkejut sebab ia. Baik, itu saja ceritanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini sudah selesai membacakan ceritanya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Oh, kelompok Firza dulu bagus. Silakan Firza. Sudah. Ya, jelas, makasih ya. Bina bangsa. Ya, jelas, makasih ya. Patut tidak kalau kita misalkan mencontek kepada orang lain? Tidak. Itu hal buruk atau hal baik? Hal buruk. Janganlah dicontoh kalau jika kita menyetek kepada orang lain. Hal yang misalkan kalian mendapat nilai ya, mendapat nilai yang buruk atau misalkan yang kurang cukup, tapi dengan hasil sendiri itu sangat memuaskan sebenarnya. Karena kemampuan kalian itu ya sebatas itu. Namun dari kemampuan itu nanti kalian bisa belajar kembali berdasarkan pengalaman. Ya. Untuk ini silakan Kaki bisa
Lanjut lagi atau sudah cukup? Jadi di sini kesimpulannya adalah kita tidak boleh mencontek karena mencontek adalah salah satu contoh dari koruptor atau korupsi. Iya, benar ya. Itulah dari hal yang kecil nanti akan menjadi hal yang besar begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu nih ya. Ada di sini kalian menulis kalau nggak salah kalimatnya seperti ini. Dasar kamu nggak setia kawan banget sama aku. Nah, ini termasuk kalimat efektif tidak? Menurut kelompok kita, memang itu bahasa tidak baku, tapi itu bahasa yang digunakan oleh anak-anak muda. Iya, betul. Berarti menggunakan bahasa sehari-hari. Namun nanti kalau misalkan ini kalian edit ya menjadi kalimat yang baik. Itu aja saran dari Ibu. Silakan ditutup. Baik, segitu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan coba. Baik anak-anak, mungkin untuk presentasi kalian sudah memahami ya. Sebenarnya menulis teks anekdot itu mudah atau sulit? Mudah jika dikerjakan bersama-sama. Tidak akan merasa kesulitan kalau kita akan mengerjakan bersama-sama kelompok. Karena kita nanti ada saling sharing, ada saling memberikan sebuah saran, ada juga yang memberikan sebuah kritikan atau memberikan umpan seperti itu ya. Kemudian udah dinilai tadi kelompok semuanya? Sudah, Ibu. Ada yang bisa memberikan sebuah kesimpulan dari kelompok-kelompok yang sudah maju tadi? Siapa yang ini? Arif ingin memberikan kesimpulan dari seluruh kelompok yang sudah maju. Silakan. Izinkan saya di sini untuk menilai dari beberapa kelompok tadi. Mungkin terdapat beberapa kekurangan sedikit ya dari penggunaan bahasa yang terkadang masih terlalu sulit dipahami, kurang jelas. Terus penggunaan ED juga harus mungkin lebih diperbaiki lagi. Dan kelucuan humor di sini sudah lumayan dapat, jadi sudah bagus. Oh iya, terima kasih kepada Saudara Arif ya sudah memberikan penjelasan dari tugas-tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama tadi apa? Penggunaan bahasa sudah bagus atau belum? Masih ada kekurangan sedikit. Itu harus kalian perbaiki. Kemudian yang kedua, ejaan. Ejaan itu yang utama ya. Harus kalian perhatikan di dalam cara penulisan. Baik menulis teks anekdot ataupun tulisan yang lainnya. Karena itu termasuk harus ada patennya, itu harus ada begitu ya. Kemudian yang ketiga Farid? Kelucuan atau humor? Iya, kelucuannya sudah ada. Nah, dari kesimpulan yang diberikan tadi, presentasi yang kalian tampilkan, berarti harus ada namanya apa kalau dalam tulisan? Diedit atau kalian sunting kembali. Kira-kira kalimat mana yang akan saya ubah, kalimat mana yang saya akan tambahi, atau misalkan tanda baca mana yang akan saya hilangkan atau yang saya gunakan, begitu ya. Dan yang terakhir adalah ceritanya harus lucu, begitu ya. Nah nanti di saat kalian melaksanakan editing, setelah editing selesai, kalian harus mengupload kembali ke Google Drive yang Ibu share. Setelah di-share, baru kita print menjadi sebuah naskah antologi tentang teks anekdot. Kemudian ini ada pertanyaan dari kesimpulan yang telah kalian laksanakan. Ibu share terlebih dahulu di WA kalian ya. Coba menurut kalian kesimpulan apa dari pembelajaran hari ini? Apakah kalian bahagia atau kalian ada yang belum paham ya? Bentar, Ibu share dulu. Nanti kalian berikan tanggapan ya. Bentar ya. Ayo silakan diisi. Itu melanjutkan pertanyaan minggu kemarin. Silakan kalian isi. Laksanakan hari ini dari awal pembelajaran
merefleksikan kira-kira apa yang kalian dapat. Untuk Farelio jawabannya, dari pembelajaran menulis anekdot dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat meningkatkan kemampuan merangkai cerita yang menghibur dengan menggunakan bahasa yang tepat dan ringan. Selain itu, keterampilan mengidentifikasi unsur humor dalam kehidupan sehari-hari juga dapat diasah melalui praktek menulis anekdot. Bagus sekali ini. Terima kasih Farel. Dari Pak Loko. Dari pembelajaran menulis anekdot, kita dapat membuat cerita sendiri dengan ada unsur humor dan sindirannya. Terima kasih Pak Loko. Ayo Wahyu, 2 lagi. Kansa, hari ini saya bisa mendapatkan lebih banyak ilmu tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan dan penggunaan bahasa serta mendapatkan lebih banyak masukan dari teman-teman tentang teks anekdot. Bagus sekali nih. Ayo siapa lagi? Satu lagi yuk. Silahkan kirim tanggapan dari pembelajaran hari ini. Siapa? Oh iya, bagus, coba satu lagi nih. Kesimpulannya, untuk pembelajaran tes anekdot hari ini sudah sangat bagus. Unsur humornya ada, EYD-nya yang sudah benar. Terima kasih teman-teman, terima kasih anak-anakku yang sudah memberikan kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan, kalau misalkan ada waktu lagi, kita bisa merefleksikan kembali menulis tes anekdot ya. Nah, jika waktunya masih panjang, kalian bisa membuat tes anekdot yang lebih lucu lagi, yang lebih menarik, atau yang lebih humornya ada banyak, atau sindiran kepada siapa. Namun sindirannya bukan yang negatif ya, sindirannya adalah hal yang positif. Nah, mungkin hari ini Ibu cukupi ya pembelajaran mengenai tes anekdot, karena kalian sudah melakukan segala dari awal sampai akhir, baik melalui alur pembelajaran seperti apa, kemudian kalian menilai teman pada saat presentasi, kemudian kalian belajar menulis ya, menulis tentang tes anekdot yang benar seperti apa, yang diperhatikan apa, begitu ya. Untuk hari ini Ibu akhiri ya pembelajarannya. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa karena kita sudah berakhir pembelajarannya. Silahkan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa membuatkan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pembelajaran ini kalian bisa istirahat atau misalkan menunggu guru yang ingin masuk di jam berikutnya. Selamat istirahat, selamat belajar, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.